Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang yang sunyi, Cukuang Seng duduk bersila di tempat tidur dengan tenang. Di depannya, terdapat patung batu hijau yang melayang, dan cahaya redup memancar darinya, menyebar ke seluruh ruangan. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya, lalu menghembuskan napas perlahan, kemudian menatap patung batu biru itu dengan kilatan di matanya. Sekarang, kekuatan mentalnya di dantiannya telah mencapai kondisi penuh, dan dia hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menerobos kekuatan mental tingkat tingkat kelima. Semoga berhasil. Cukuang Seng menatap patung batu biru itu saat bergumam. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan patung batu biru itu perlahan terbang dan mendekati dahinya. Kulit di antara alisnya bergetar, dan sinar cahaya memancar darinya, lalu berubah menjadi pusaran yang berputar perlahan. Di dalam pusaran itu, terdapat daya hisap tak terbatas yang melonjak keluar, langsung menarik patung batu biru itu sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, patung batu biru itu tenggelam sepenuhnya ke dalam pusaran, lalu memasuki dantiannya. Seketika, seluruh tubuhnya bergetar dan ekspresi wajahnya langsung menegang. Dengan masuknya patung batu biru itu, gelombang besar terjadi di dantiannya, dan kekuatan mental yang melonjak meraung dan terus menjadi lebih kuat. Wajah Cukuang Seng tampak serius. Dia menggenggam kedua tangannya, lalu membentuk segel dengan 10 jarinya, lalu perlahan menutup matanya. Kesadarannya dalam patung batu biru itu telah lama terhapus oleh waktu. Jadi dia bisa menyerap tanpa ragu, lalu menyempurnakan menjadi kekuatannya sendiri. Aku penasaran perubahan apa yang akan terjadi pada Istana Dewa dan Iblis tak terbatas setelah menyerap patung batu biru ini. Dia bergumam dengan rasa penasaran di hatinya. Lagi pula, benda ini bertransformasi dari patung iblis hijau pemakan kehidupan yang menduduki peringkat ke-8 dalam daftar roh bumi. Benda ini juga merupakan takdir spiritual yang kuat. Dan jika dia dapat menyerap dan memurnikannya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Istana Dewa dan Iblis tak terbatasnya. Mari kita mulai. Kita harus memurnikan semua kekuatan di patung biru itu sebelum pertempuran terakhir dimulai. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng sepenuhnya menenangkan semua pikiran yang mengganggu, lalu memasuki kondisi kultivasi halus. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan seiring mendekatnya hari pertempuran terakhir, suasana di kota menjadi tegang. Kota utama yang awalnya ramai menjadi semakin sepi. Keheningan semacam ini terpecahkan hingga suatu hari, ketika ruang di atas kota utama tiba-tiba berfluktuasi dan riak-riak menyebar kemana-mana. Ada gerakan, teriakan kaget terdengar, dan beberapa praktisi kuat muncul satu demi satu, lalu menatap langit dengan wajah terkejut. Dengan keributan seperti ini, gerbang surga seharusnya segera muncul. Konon, setelah gerbang surga, terdapat medan pertempuran terakhir. Di ujung medan perang tersebut, terdapat tangga legendaris yang menuju surga, yang mengarah ke 9 surga yang diimpikan oleh banyak praktisi. Saat fluktuasi spasial menjadi semakin intens, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi, dan kekuatan dewa yang luas dan tak terbatas menyelimuti mereka, menyebabkan banyak orang langsung berubah. Di bawah kekuatan semacam ini,
Bahkan praktisi di puncak Ranaying yang tidak akan memiliki sedikit pun niat untuk melawan. Karena itu adalah kekuatan yang benar-benar irreversif, yang dapat mendominasi hidup dan mati semua makhluk hidup. Di tengah tatapan tegang dan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, cahaya ungu kemasan merobos ruang angkasa dan langsung menyinari kota utama ini. Cahaya ungu kemasan yang pekat menyapu, mengalir di langit bagai sungai yang membentuk gerbang. Tak lama kemudian, cahaya ungu kemasan itu memadat, lalu berubah sepenuhnya menjadi gerbang ungu kemasan. Gerbang ungu kemasan ini setingginya 1000 kaki, dan begitu megah sehingga orang-orang tidak berani memandangnya. Seekor naga ungu emas raksasa melingkarinya. Ekornya terkuai ke bawah dan memanjang hingga ke dasar gerbang. Kepala naga itu terletak tepat di atas gerbang, menghadap semua orang dengan wajah yang agung. Di kedua sisi gerbang itu, berdiri seekor burung ponik bersayap warna-warni dengan kepala tegak. Aura kewibawaan yang tak terlukiskan terpancar darinya, langsung menyebar ke seluruh dunia. Apakah ini gerbang surga? Banyak orang menatap gerbang emas ungu saat berseru dengan takjub. Gerbang surga saat ini belum terbuka, tetapi aura agung yang seakan-akan berada di atas langit dan bumi begitu kuat, membuat orang ingin merangkak turun. Dalam 3 hari, gerbang surga akan terbuka, dan kemudian pertempuran terakhir akan dimulai. Beberapa orang bergumam. Saat mereka berbicara, darah mereka perlahan mendidih, dan semangat juang yang tinggi meledak tanpa disadari. Semua yang datang ke sini adalah jenius yang dipilih dari ratusan ribu. Sedangkan untuk pertempuran terakhir, tempat para pahlawan berkumpul, semua orang siap melakukan yang terbaik untuk menunjukkan ketenaran mereka. Saat suasana di kota berangsur-angsur memanas, di ruang yang sunyi itu tiba-tiba terjadi ledakan kekuatan mental yang dahsyat. Seluruh ruangan meledak saat itu juga dan langsung berubah menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan, sesosok muda duduk dengan tenang. Dengan kekuatan mental yang kuat mengelilinginya, membuat mustahil bagi apapun untuk mendekatinya. Pada saat ini, mata Chu Guangsheng perlahan terbuka. Dia membuka mulutnya untuk menyerap semua kekuatan mentalnya ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang mengalir deras mengalir melalui meridiannya dan akhirnya meresap ke dalam dantiannya. Dalam sekejap, aura yang terpancar dari tubuhnya naik dengan pesat. Peningkatan ini berlangsung kurang dari 10 tarikan napas. Lalu tiba-tiba berhenti. Lalu tiba-tiba melonjak ke atas, langsung mencapai tingkat lanjut level kelima. Wajah Chu Guangsheng tampak serius, dan aura kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan pakaiannya langsung berdesir. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas ringan, dan aura yang berfluktuasi di sekelilingnya berangsur-angsur tenang. Kekuatan mental tingkat lanjut level 5. Chu Guangsheng perlahan mengepalkan telapak tangannya. Raut kegembiraan yang tak tersamarkan muncul di wajahnya. Efek dari penyerapan patung batu biru kali ini sesuai dengan harapannya. Memungkinkan kekuatan spiritualnya menembus hingga tingkat 5 level lanjut. Sebanding dengan praktisi Ranaying yang tingkat ke-7. Kekuatan tempurku seharusnya sudah jauh lebih baik sekarang. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Setelah itu, ia melambaikan tangannya dan cahaya berkumpul, lalu berubah menjadi istana hitam dan putih. Jika diperhatikan lebih dekat, benda ini sebenarnya adalah istana dewa dan iblis tak terbatas yang telah menyusut berkali-kali. Meskipun istana dewa dan iblis tampak tidak jauh berbeda dari luar, aura yang terpancar darinya membawa aura dingin yang disebabkan oleh pengaruh patung iblis hijau pemakan kehidupan.
Sekarang, kekuatan istana dewa dan iblis seharusnya meningkat lebih dari 2 kali lipat, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum lebar. Dengan lambaian tangannya, ia menyingkirkan istana dewa dan iblis itu lagi. Setelah itu, dia berdiri lalu mengarahkan pandangannya ke gerbang besar berwarna ungu emas di langit. Dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Setelah menunggu sekian lama, momen ini akhirnya tiba. Tiba-tiba suara gemuruh menyebar ke seluruh kota utama. Dan cahaya menyilaukan menyapu seperti air pasang, menyebar ke seluruh kota. Gerbang surga akan segera dibuka. Tiba-tiba terdengar seruan. Dan pintu ungu emas yang telah tertutup rapat selama beberapa hari ini, kini perlahan terbuka. Cahaya ungu emas yang menyilaukan terpancar darinya, menyinari wajah semua orang. Pada saat yang sama, aura keagungan yang tak terbatas menyapu keluar, seperti gunung yang tak terlihat menekan setiap sudut. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa takjub saat menatap gerbang emas ungu itu. Aura mengerikan seperti itu hanya bisa dipancarkan oleh seorang praktisi yang telah mencapai tingkat 3 alam pembebasan. Mungkinkah di balik gerbang surga ini tersembunyi seorang praktisi yang telah mencapai tingkat 3 alam pembebasan? Chu Guangsheng menghela nafas ringan. Merasakan tekanan yang luar biasa, ekspresinya menjadi sangat serius. 9 surga akhirnya selangkah lebih dekat dengannya. Dia selalu percaya bahwa suatu hari dia akan mampu menginjakkan kaki di 9 surga dan bersaing dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Aku benar-benar gembira. Lan Nifeng mengepalkan kedua telapak tangannya. Kegembiraan yang tak terhingga terpancar di wajahnya. Menghadapi pertempuran terakhir yang akan datang, siapa yang bisa dapat tetap tenang? Orang-orang itu sepertinya belum muncul. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya, lalu berkata dengan ekspresi bingung. Mendengar ini, Lan Feng mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud Chu Guangsheng. Para praktisi yang berperingkat tinggi dalam daftar kekuatan tempur, itu semuanya sangat misterius. Bahkan jika mereka muncul, hanya sedikit orang yang bisa mengenali mereka. Tentu saja, hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang suka pamer seperti Yang Yuntian. Kali ini, aku ingin tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Lan Feng berkata perlahan dengan ekspresi serius. Bahkan dia merasa sangat tertekan oleh pertarungan yang mempertemukan para jenius top yang tak terhitung jumlahnya ini. Lakukan saja yang terbaik. Chu Guangsheng tersenyum tipis lalu berkata dengan tenang. Setelah memasuki medan perang, yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin. Mengenai hasilnya, itu bukan sesuatu yang bisa mereka putuskan. Lan Feng mengangguk. Aku penasaran. Tahun ini kira-kira berapa banyak tempat untuk memasuki 9 surga? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah orang yang memasuki 9 surga selalu berbeda. Mereka hanya dapat memperkirakan jumlahnya secara kasar dan tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Chu Guangsheng tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Ia tahu betul bahwa jumlah tempat berkaitan dengan peluang setiap peserta memasuki 9 surga. Jadi inilah poin yang paling dikhawatirkan semua orang. Tepat saat mereka berdiskusi, gemuruh kembali terdengar di antara langit dan bumi. Dan cahaya berkumpul di balik gerbang emas ungu itu. Dari kejauhan, gerbang itu tampaknya seperti matahari emas ungu yang sangat menyilaukan, memancarkan cahaya yang sangat menyengat. Saat berikutnya, sinar cahaya ungu kemasan keluar darinya, langsung menyinari semua orang yang hadir.
Cukuang Seng mengulurkan tangan untuk menerima cahaya itu. Dan ketika ia mengamati dengan seksama, ia menemukan token ungu emas. Token itu terbentuk sederhana, bulat dan halus, serta memancarkan kekuatan menindas yang tak terjelaskan. Tiba-tiba terdengar deru angin di antara langit dan bumi, dan cahaya ungu kemasan menyapu bagaikan tsunami. Sesosok tua mengembun di dalam gerbang ungu kemasan. Lelaki tua itu berwajah biasa, berambut abu-abu, dan mengenakan jubah linen sederhana. Ia tampak seperti lelaki tua biasa, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di sekelilingnya. Namun, begitu ia muncul, suasana yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi tenang, dan banyak mata yang tertuju padanya. Wajah semua orang menjadi sangat serius, dengan keterkejutan terpancar di mata mereka. Siapakah lelaki tua yang tiba-tiba muncul di gerbang emas ungu ini? Untuk sesaat, keraguan yang sama muncul di benak setiap orang. Di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, lelaki tua berpakaian itu berjalan perlahan. Matanya yang tampak sayu menyapu sekeliling, memperlihatkan aura penindasan yang begitu kuat. Ya, anak-anak di kelas ini memang berkualitas, kata lelaki tua itu dengan ringan, dengan senyum di wajahnya. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Sejak lelaki tua itu muncul, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Kini, setelah mendengar kata-kata ini, pikiran mereka yang tegang secara alami menjadi jauh lebih rileks. Lelaki tua itu menatap semua orang, lalu suaranya yang serak terdengar. Benda di tangan kalian adalah lempeng kenaikan. Teteskan darahnya ke dalamnya, dan benda itu akan menjadi milik kalian. Dan prestasi kalian di medan perang juga akan tercatat di sana. Setelah mendengar itu, semua orang mengikuti instruksinya dan menjatuhkan setetes darah ke dalam token. Cukuang Seng memegang token itu di tangannya. Ia memandangi setetes esensi darah yang dengan cepat menyatu dengan token itu. Perasaan luar biasa tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya, menciptakan hubungan misterius antara dirinya dengan token itu. Setelah memasuki gerbang kenaikan, kalian harus membunuh makhluk-makhluk jahat di medan perang untuk mendapatkan poin spiritual. 1000 orang pertama dengan poin spiritual terbanyak akan berhak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir dan bersaing merebutkan tempat terakhir untuk naik ke surga. Suara tenang lelaki tua itu terdengar, tetapi membuat banyak orang berubah warna. Peraturannya begitu kejam sehingga hanya 1000 orang yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Perlu diketahui bahwa ada orang lebih dari 10.000 orang yang hadir, yang berarti lebih dari 90% dari mereka akan tersingkir. Tingkat eliminasi ini sungguh sangat kejam. Yang lebih kejam lagi, meskipun kamu berhasil masuk 1000 besar, kamu belum tentu bisa berkesempatan untuk naik ke 9 surga. Berdasarkan situasinya saat ini, jumlah orang yang akhirnya bisa memasuki 9 surga kemungkinan kurang dari 1%. Sisanya hanya bisa berlatih mati-matian dan menunggu hingga kekuatan mereka menembus alam laut pahit sebelum bisa menginjakan kaki di 9 surga. Namun, syarat ini tentu terlalu berat, karena tampaknya hanya ada satu langkah antara puncak Rana Yingyang dengan alam laut pahit. Namun, langkah ini bagaikan jurang yang sangat besar, dan banyak jenius brilian yang tak mampu melewati seumur hidup mereka. Ekspresi Cukuang Seng juga berubah. Tingkat eliminasi ini memang sangat kejam. Ada puluhan ribu jenius yang memasuki tanah terlantar ini. Tetapi pada akhirnya,
kurang dari 100 orang yang berhasil memasuki 9 surga. Tatapan lelaki tua itu perlahan menyapu kerumunan, dan sebuah suara samar akhirnya terdengar. Aku tidak perlu banyak bicara tentang kejamnya kompetisi ini. Jika kalian ingin menyerah, ini masih belum terlambat. Kalau tidak, saat kalian memasuki medan perang, tidak bisa masuk surga 9 itu hanya masalah kecil. Tetapi jika kalian kehilangan nyawa, itu menjadi tidak sepadan. Mendengar ini, raut wajah semua orang tiba-tiba berubah. Tetapi tidak seorang pun memilih untuk melarikan diri. Karena mereka yang bisa datang ke sini semuanya sangat sombong dan tidak akan mudah untuk menyerah. Melihat penampilan semua orang, lelaki tua itu mengangguk puas. Kemudian suaranya terdengar kembali, langsung membuat banyak orang bersemangat. Pergilah ke gerbang surgawi. Terima kasih.